kebun pati itu. Latar belakang saya rumput masih ya. Saya sebenarnya enggak, kalau masalah basic pendidikan enggak perlu disebutin ya. Tadi ngendikannya Pak Eran kayak gitu, yang penting actionnya gitu. Saya memulai itu, latar belakang saya mulai 2009 sampai sekarang menekuni jamuran. Jadi yang enggak punya panu silahkan datang, yang punya kades silahkan datang. Dan alhamdulillah pada waktu itu, ini untuk teman-teman motivasi dikit aja nggih. Pada waktu itu untuk belajar jamur itu sangat sesuatu banget ya. Sesuatu banget gitu. Jadi saya calling ke sana kemari wani piro. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya cuman mikir ditemani istri saya satu-satunya yaitu peluru. Enggak, satu aja cukup. Satu di sini, satu di sana ya. Ya, maksudnya kayak gitu ya. Nah, saya cuman berpikir kayak gini. Mah, ben kayak wong kutho. Mah, arep khusus jamur wae kok. Biayanya itu 10 juta. Itu dari jamur kembali jadi jamur lagi ya. Bukan hanya bikin ngewel-wel atau nguyel-nguyel serbuk kayu. Kalau sudah di plastik blek-blek gitu, menunggu ya. Tapi dari jamur sampai jamur. Ya itu. Jadi satu rantai penuh. Paketnya itu 10 juta 1 minggu. Belum untuk makan saya selama 1 minggu, nginep saya di sana berapa. Saya hitung-hitung sama mesinnya sama alatnya, satu total waktu itu sekitar autoklaf laminernya itu waktu itu satu total 40 juta. Padahal waktu itu saya masih, ya saya cerita sama kamu, saya tuh waktu itu masih suka dolanan handphone, bisa bongkar nggak terima pasang, nah, itu aja. Kalau software bisa buka komputer lali matiin, sering meleduk. Nah, karena saya mikir seperti yang Pak Irwan tadi, Allah akan memberi, Allah itu tahu seberapa kemampuan kita. Ini tuh dengan CPU bagaimana lebih besar ini. Ini CPU yang bikin Allah, harddisknya itu yang bikin Allah. Allah jadi tahu akan diinstal seberapa gigabit, itu Allah tahu. Pada waktu itu seperti ngendikannya Pak Irwan, plek ini. Saya ngomong sama istri saya, untuk beli susunya anak saya itu pernah sampai jual HP. Di SMS susunya habis. Saya cuman punya HP waktu saya jual 150. Udah, saya beli susu, saya ada buku HP buku jamur di luas. Saya beli pulang cuman 5.000. Itu. Jadi 2 kotak 1 kiloan itu kan 2 kotak mikir saya bisa lama. 150.000. Waktu itu ya cuman dapat itu sisa 5.000 rupiah. Untuk bensin besok pada waktu masih 4.500. Tapi saya berbangga hati. Walaupun HP ku habis, tapi besok saya bisa pinjam HP servisan gitu aja. Alhamdulillah buku itu semalam saya buka. Karena nggak ada latar belakang pemahaman, saya bingung jadinya. Akhirnya kok saya nggak yakin sama Allah ya. Saya punya keinginan, Allah tahu. Akhirnya dalam dari buku itu saya nyoba, saya trying. Jadi mungkin saya 100 atau 200 kali uji coba itu gagal terus. Sampai bapak saya itu, ini media jamur arep mbok gawe paving atau apa itu. Yang udah bungkusan plastik itu. Saya sebar di halaman itu, saya beli serbuk itu 1 truk waktu itu. Udah bungkusan plastik, kalau ditata bagus banget, mau nggak ada tandingannya lah. Pavingnya dari serbuk. Dan saya mengumpulkan uang berapa juta itu nyuwun sewu, saya matur aja di sini. Itu tiap hari saya nyisihkan, Bapak Ibu ya. Saya nyisihkan di kaleng biskuit itu 10.000, kadang 5.000 kalau nggak dapat, kalau hasil saya kerja saya hari itu dikit ya, saya nggak nyimpen. Jadi saya waktu itu sudah tahu kalau mau budidaya jamur itu paling enggak minimal modalnya sekian juta. Itu minimal. Nah itu. Oke lah, saya hanya mikir tok, mau mampunya mikir kan gitu. Ya itu tadi saya tuh cuman nyisih ke 10.000, 5.000 di kaleng biskuit. Di kaleng biskuit itu. Dan alhamdulillah beberapa bulan saya buka biak gitu. Jadi duitnya sudah padan jamur. Ijo gitu. Ya untungnya masih payu Pak ya, masih payu setelah tak gitu, kup plastik saya payu gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang singkat ceritanya, jadi saya belum dikatakan sukses juga belum, masih enggel-enggel, kadang kesandung, kadang kedrungup, kadang nusep gitu. Dan saya juga nggak pernah berpikir waktu itu yang ada di lintas
di hati saya bisa budidaya jamur, skillnya tetap. Mengapa saya dari HP pindah ke jamur? Ada HP baru, saya harus install otak lagi, capek. Saya tidak mau. Usia saya main bertambah, kebutuhan semakin naik, kemampuan saya akan turun. Saya nggak mau semakin kemampuan menurun kok kebutuhan naik, tidak mau. Saya ingin stabil. Bikin jamur ya diwel-wel, diunyel-unyel, direbus, tukul dewe. Ya itu aja. Sampai kapanpun sama seperti itu. Ya itu yang saya mau. Akhirnya saya cocok di situ, HP goodbye gitu. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu ini saya gabung dengan ada APJI yang sudah resmi, ada LIPI, IPB dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya mengembangkan satu strain jamur, dan alhamdulillah insya Allah satu-satunya di Indonesia ini saya yang pegang. Alhamdulillah. Cuman untuk haki saya belum ada dana. Kemarin udah Pak Agus sudah ngitik-ngitik, haki nggak semuanya kok Mas gitu. Tapi saya sudah konsultasi ke LIPI, ke IPB, haki paling enggak untuk makanan, apalagi itu jamur yang sifatnya multi ya, itu paling enggak tetap di 100 juta maksudnya gitu untuk hak patennya. Dan sudah ada beberapa penawar perusahaan besar yang nawar hak cipta saya itu, namun saya enggak, ini orang punya wong pati gitu aja, saya ingin patinya yang kelihatan itu. Saya juga nggak pernah berpikir apakah saya mampu membuat cloning, tapi bukan cloning manusia, cloning jamur. Itu saya juga nggak pernah. Saya juga berhasil mematahkan teori yang seharusnya pakai autoclave harganya jutaan, cukup saya menggunakan dandangnya emak, itu aja. Jadi bisa menghemat biaya sampai 98%. Mematahkan teori, dan alhamdulillah untuk sterilisasinya menggunakan laminar alto yang dari Malaysia aja itu harganya 12 juta, yang dari India 40 juta. Alhamdulillah bisa saya patahkan menjadi 100%. Tanpa itu sudah bisa, dan alhamdulillah sudah diakui, sertifikatnya ada dari IPB. Dia datang ke tempat saya bahwa SOP yang Anda ciptakan standar. Alhamdulillah, walaupun saya cuma dapat sertifikat, nggak dapat apa-apa ya, rewetnya belum ada, tapi saya alhamdulillah ada patinya yang saya sebutkan di situ, pati ada. Makanya FB saya ada pati itu, saya bangga. Mungkin kecil, saya matur, saya masih kecil, unyu ya masih unyu kata Anyian ya, imut lah ya, ireng mutlak gitu karena sering gosong. Ini terobosan saya sudah 2, alhamdulillah di tahun 2000 berapa Pak? 13 di akhir 13-14 saya sudah menciptakan terobosan baru lagi, pembuatan jamur lagi yang tanpa menggunakan sterilisasi. Kalau selama ini di steam pakai dandang pakai pakai ya, kalau kecilnya pakai drum, tapi kalau skala besar perusahaan dia tetap menggunakan yang namanya blower. Blower itu saya tanya sama teman yang diambil itu harga blower kirimnya, belum sterilisatornya yang gede, paling enggak mencapai 150-an ya. Alhamdulillah saya kemarin punya dengan sedikit modal dikit ya, bisa menekan alat itu semua, dan saya sudah bersiap ya goodbye steamer. Artinya bisa teman-teman yang mau budidaya jamur silahkan kalau mau jamuran itu. Dan untuk olahannya alhamdulillah saya sudah berusaha ya. Kalau selama ini jamur ngertinya persone kan dipepes ngeten kae gitu. Dipepes terus digawe napa nggih? Dioseng nggih. Dioseng atau lain. Alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa resep seperti nugget, es krim, keripik ya. Sudah keripik, crispy ada 2 ya, keripik dan crispy. Di gowung ini ada otot saya 1 di gowungmu, yang pegang Mbak Nita itu, sama yang di geblong 1 itu. Geblongnya mana? Saya. Sing outletnya jenengan. Itu di Kulon Indomaret itu. Kulon Indomaret. Nggih. Oh. BPR niku? Ya, depan BPR itu. Itu. Yang pegang Mbak Anita, sana saya serahkan. Jadi sistem saya ini rezeki yang ngasih Allah. Saya berangkat dari 0. Kalau saya nariknya ke koken, ketoknya saya rakus wong saya 1 kok. Saya bagi. Kamu maunya apa? Saya mau bikin nugget jamur. Oke, ini skillnya saya kasih. Kamu maunya apa? Keripik ini. Pembinaannya gratis, nggak usah bayar. Yang penting ada rokoknya, ada minumnya, ada makannya, pulang ada bensinnya gitu aja. Beres. Gratis ya. Saya nggak minta. Yang penting ada rokoknya, makannya, minumnya, pulang ke bawah amplop gitu aja. Enggak, insya Allah enggak. Alhamdulillah enggak. Saya enggak pernah pakai tarif sekian, enggak pernah. Entah nanti kalau di UKM. Karena di UKM nanti
saya sudah matur sama Lek Agus, seandainya ada biayanya lawang saya ke sana itu juga ngoceh ngeleh loh ya. Bensin saya, motor saya kalau tak isi air aqua juga batuk. Ya dipikirkan, tetapi saya akan melihat standarisasi saya. Ini untuk orang Pati. Jadi saya pikir kalau saya cuma ambil bensinnya, istilahnya relevan. Sisanya apa? Untuk kas forum bersama. Kembali pada kita lagi. Itu saya sudah matur sama Agus kayak gitu. Ya insya Allah kalau memang Allah meridhoi ya sampai, kalau Allah belum mengizinkan ya kita terima aja. Karena kita sudah disetting oleh Allah. Jadi kita nggak usah menghayal atau galau ya nantinya. Itu repot nantinya. Dan alhamdulillah, saya benar-benar alhamdulillah untuk Pati saat ini, basic Kabupaten Pati terutama, ini menjadi sorotan dunia penjamuran Indonesia. Ya, dunia penjamuran Indonesia begitu hebatnya. Ini tanggal 18 kemarin mau ditaruh di 18 ya. Pertemuan ini taruh 18 saya tidak bisa. Karena 18 saya sudah di booking di Jepara, tamunya di antara dari Blitar, Sulawesi Tengah, dan Bandung sama NTB. Ini sudah siap berangkat. Mereka binaan-binaan kami, bukan saya, karena saya nggak ada apa-apanya tanpa teman. Saya nggak ada apa-apanya tanpa teman. Cuman bagian ngitik-ngitik itu aja lah. Ya alhamdulillah. Dari situ saya membenarkan sekali, saya mendukung sekali ngendikannya Pak Irwan tadi. Kita nggak usah ngotot, gitu ya Pak ya. Nggak boleh ngotot, tapi harus ngoyo. Dan enggak beda. Kalau ngotot itu kesel kok ganti apa-apa, tapi kalau ngoyo itu ono koyone, ono asile. Nah, itu. Jangan ngotot, kesel. Ya, tapi harus ngoyo. Ono koyone loh. Jamurnya apa Mas? Maunya jamur kulit apa? Jamur apa Pak? Jamurnya satu apa berapa jamurnya? Saya alhamdulillah dulunya satu tiram, tapi alhamdulillah maunya apa? Saya tanya ganti. Kuping. Monggo, jamur kuping saya punya tender dari Arab Saudi dan Taiwan itu 5 ton per minggu. Orang Pati masih konsumsi Pati nggak ada? Konsumsi Jawa-Jawa? Kita binaan Pak, sistem pembinaan juga ya. Selain saya budaya sendiri, saya juga binaan. Salah yang terdekat itu Mbah Sukijo, selatan dalam ini. Itu kelompok saya juga itu. Kalau yang di Celuak itu ada namanya Mas Marlan, itu juga binaan saya. Dan alhamdulillah puasa kemarin saya juga sempat survei mau saya buat kuping di daerah itu Pasar Ngablak, Ngidul Titik itu ada selepan padi. Itu di situ rencana nanti kita akan buka kuping di situ. Medianya berapa meter persegi? Semampunya saja Pak. Misalkan mampunya dengan berapa gitu, ya itu aja kita berdayakan. Nanti untuk besarnya gampang. Yang penting bener dulu. Semua enggak. Saya punya uang 10 juta Mas, 5 juta dulu Pak diinvestkan. Atau 3 juta dulu diinvestkan. 3 juta bener, kalau bisa berkembang 3 juta. Yang ini buat taktisnya aja gitu. Ini pemasarannya bisa Mas? Pemasarannya kita jaringan. Jaringan semua. Tapi bukan MLM ya, jaringan. Bukan MLM ya. Makanya pentingnya jaringan di sini ini ya. Itu. Bisa produksi nggak bisa jual kan? Iya, enggak. Kalau emang nggak bisa produksi, nggak bisa jual, kita produksi bukan jamurnya tapi di olahannya. Lebih simpel, praktis, bikin nugget, taruh luas, tak gelem, bakar. Maksudnya sosis gitu loh, dipanggang gitu. Bukan luas gebuki wong tak paling itu. Itu sejarah. Saya sampai sekarang belum mengenyam rasanya manisnya jamur belum, karena jamur itu pahit. Ya. Ini merang kan enak tuh Mas? Kalau merang nggak enak jamurnya yang gurih Pak. Merangnya juga. Biar saya unje. Dan ada lagi Pak, satu strain saya yang temukan saya tadi, yang saya temukan matur mau hasil cloning saya sendiri, hasil dari alam saya kembangkan, itu rasanya di atas merang. Tapi jamurnya merang? Bukan, jamurnya seperti tiram, tapi tujuhnya kecil, gagangnya segede ini. Itu kalau umumnya jamur di Pati yang tiram itu 10.000 ya, saya bisa level 40. 1 kilonya. Berarti 4 kali ya. Harga itu saja saya diminta harganya berapa Mas? Bingung. Lah seperti temennya aja lah. Temennya apa? Tiram, bawa 10.000. Lu jangan, ini kualitas ada bunga gusinya ini tinggi. Lah berapa? 40 aja. Akhirnya ketok palu nasional 40 minimal, dan kemarin di NTB saya buka harga 80 jalan. Tapi masa berkembangnya masih apa sama juga? Sama saja Pak, sama saja. Bahkan pengembangan jamur saya yang saya kembangkan ini alhamdulillah kalau tiram itu 3 kali 4 kali panen akhir dalam 2-3 bulan, tapi ini bisa 8 kali atau tiap minggu panen. Jadi lebih banyak itu. Dan alhamdulillah belum bisa
masuk ke HQ. Nggih, saya belum berkesempatan ke HQ. Saya sempat berpikir sama Le Agus jadi ratusan juta le. Enggak kok, cuma 20 juta ya kurang lebihnya waktu itu. 20 juta itu kalau HQ-nya HQ gawe pulpen kayak gini. Kalau makanan tuh masuknya ke tetek bengek kan itu bisa sampai 100 juta. Nah itu. Dan pernah saya kirim ke Los Angeles waktu itu, memang di sana diseleksi gizinya tetek bengek memang belum dinyatakan belum ada yang mengembangkan, belum ada satupun. Alhamdulillah saya berani. Dan ini insya Allah PR saya di akhir Agustus ini sempat saya di Facebook bikin status sama Le Agus, Le Tio waktu itu mau hunting lagi ke Muria mencari jamur alami yang memang belum dikembangkan, dan insya Allah nanti ini kayak akan fosfor. Jadi selain untuk konsumsi juga untuk kesehatan. Bukan fosfor, maaf ya, belerang. Nah itu, manu belerang sulfur ya itu. Organik ya itu. Jadi jamunya itu mengandung sulfur. Nah itu mau saya kembangkan, dan tahun kemarin saya kerjasama dengan UMK, ternyata alhamdulillah diberi gagal gitu. Diberi gagal. Mungkin dengan UKM Pati, karena saya orang Pati kok kerjanya Kambi Kudus gitu. Berarti mungkin Allah nggak ngizinin, mungkin dengan forum ini nanti ya, kalau memang sekarang ya nanti saya masukkannya ke sini, ke forum ini. Ini loh hasilnya forum ini salah satunya kan gitu. Kita punya satu kebanggaan, entah masuk nuri apa kuri kan gitu. Kita nggak tahu nanti. Yang jelas nanti untuk teman-teman yang hari ini seperti ngendikane Pak Irwan tadi, nggak usah berpikir modal yang gede, enggak. Tapi yang gedein adalah hati kita, ilmu kita. Itu ajalah. Ilmu membawa manfaat. Tapi kalau harta itu kita yang akan menjaganya. Tapi dengan ilmu yang akan menjaga kita, yang akan mendatangkan. Saya juga pernah bikin iklan di televisi, radio atau masalah enggak pernah, tapi alhamdulillah bibir saya bisa go internasional. Kemarin saya bisa kirim sedikit lah, sampel sedikit gitu aja. Modal saya bocorin aja, saya beli jagung 1 kilo, saya kemasi plastik, tempe, Le Agus ngarani itu. Satu ya itu ya. Saya jual 250.000. 1 kilo bisa jadi 5, kalikan sendiri. Modal saya cuman 10.000. Itu adalah ilmu. Ternyata Allah memberi modal saya begitu mudahnya. Jadi saya nggak pernah berpikir, wah aku harus punya sekian juta. Ternyata alhamdulillah. Yang penting kita action, jalan, ikhtiar, akhirnya tekan juga. Tapi jangan ketandak ya. Nah, itu. Betul sekali ngendikannya Pak Irwan, betul. Allah sudah tahu kekuatan kita, kemampuan kita, nggak usah ngotot, boleh ngoyo, itu aja. Nanti kalau sudah tiba saatnya nek wong Jawa ngendikane Le Agus, nek wis titi karo wancine, ya ana dhewe. Titi nek gak wanci meleset, wanci nek gak titi merucut, monggo milih. Ya, nyun sewu, itu yang saya sampaikan. Untuk acara yang ini silahkan yang lain mau berbagi cerita atau monggo lah. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Yang dimaksud jamurnya apa dulu? Nanti Bapak mau ngendikannya jamur apa tadi ya? Sudah terjawab ya? Kuping ya? Terjawab. Sampun cekap dalam? Ada semua. Ada, nggih. Nanti kalau nggak ada saya kelonengkan, saya bisuan cari jamur kuping, nanti saya keloneng dulu ya. Kupingnya sama sih, Mas. Sampun cekap Pak nggih? Nggih. Nggih. Lokasi daerah yang panas. Nggih. Kayak pesisir. Nggih. Tetap Oh iya, memang untuk jamur itu ada punya kriteria tersendiri nggih. Musuh jamur yang kita tahu adalah musuh jamur. Jadi yang punya jamuran saat ini kabar bergembira. Musuh jamur adalah garam dan minyak, Mbak. Niku. Kalau dijualnya asin. Ya kepiye carane ben untuk banyu selain asin. Nah, apa itu? Cenderung ke jamur kompos merang campignon. Ya itu. Harganya tinggi, tapi prosesnya susah. Kalau masuk mesti dirubung tengu. Nah, itu. Apa istilahnya? Kewan cicil ini yang mari gurem. Nggih, saya pernah masuk ke daerah Gambrang Tubar, keluar nyuwun sewu sesekan gini. Napa Mas? Gatel ya. Ternyata bindol-bindol ki gurem. Itu jamur merang. Dia yang pakai kumbung yang besar gini-gini itu. Berarti harus di daerah panas harus ada punya rumah jamur. Ada, tetap harus ada, Pak. Jadi nggak bisa sembarangan. Memang ada kriteria sendiri. Kalau daerah panas cocoknya jamur ini kan gitu. Tetapi sekarang muga-muga wae ya, di daerah Juwana juga saya ada Mas Didik, kalau tidak salah namanya, daerah Tugu Sukon yang ke sana itu loh. Daerah mana? Yang ketoprak-ketoprak gitu loh. Bakaran. Nah, itu saya punya satu line binaan di sana itu alhamdulillah juga dan sampai sekarang loh. Perlu lokasi lebar atau Semampunya kita berdayakan yang ada, Pak. Nanti soal gede itu gampang.
kita berangkat dari kecil, cilik nggih. Asal itu benar berhasil, untuk gede ini gampang. Makanya saya nggak pernah bilang sama teman-teman jangan gede dulu. Lah wong bayi kok cilik dhisik kok. Nggih. Dak kasihan kok nek ibune nglair kesemene gedene niku. Nggih ta? Nah. Monggo. Daerah pundi, Mbak? Kan Trangkil. Oh, Trangkil masih masuk bisa tiram niku. Masih bisa tiram, mau tiram boleh, mau kuping boleh. Trangkil kan juga lokasinya lumayan gede. Nggih. Untuk pengen adem lah nggih ada naungan toh. Ada naungan bisa diatur. Suhunya berapa, kelembaban berapa semua bisa diatur, bisa diakali lah. Perawatan paling mudah jamur tiram, Mas. Jamur tiram. Ya, itu untuk lain-lain aja ya. Nah, nanti aja ya, dipending aja ya. Monggo selanjutnya ya mau share pengalaman atau share perkenalkan monggo Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Didi, alamat di Baru Pati. Kalau di Facebook namanya Patinesia. Oh, Usahanya sih apa? bantu Baru-baru minum. mulai aja Pak. Bu, apa? Waktu habis kuliah ini apa emang apa? Dasarnya suka gambar, jadinya tuh suka desain-desain gitu, jadinya apa? Pengen jualan kaos. Jadinya apa? Awalnya saya tuh apa? Kaos order, saya bikin desain, saya taruh di Facebook biar orang-orang order. Tapi apa? Alhamdulillah bulan kemarin udah mulai kursus sabun sendiri. Jadi insya Allah habis hari ini udah sabunnya udah mulai sendiri. Tapi selama ini apa? Cuma kelasnya aja yang masih order dari luar. Jadi kalau mungkin bapak-bapak ibu mau apa bikin kaos bisa ke saya. Saya target saya itu apa bikin kaos yang buat kelompok-kelompok kecil saja tanpa minimal order. Jadi kalau apa mungkin ada keluarga kecil atau mungkin satu kelompok kecil gitu bikin kaos apa khusus untuk identitas keluarganya sendiri, buat pasangannya sendiri itu bisa ke saya. Nanti desain bisa menyesuaikan. Ya, sip. Itu cerita saya. Selanjutnya boleh lanjut. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Parlan, akun Facebooknya Putune Saridin. Nah, di sini saya belum punya usaha, cuma pengen mengenal dunia usaha gitu teman-teman untuk memotivasi supaya bisa menjadi pengusaha gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Lestari, itu nama asli saya. Di Facebook pun namanya juga tetap Budi Lestari. Saya asli Telogowungu, jadi dekat sini. Tapi sekarang tinggal di Sugiharjo, di sebelah timur pabrik kacang atom Garuda. Basic pendidikan saya dulu STM jurusan mesin, kemudian kuliah di PAI Sain Kudus Tarbiyah, jadi nggak nyambung. Kemudian pekerjaannya di perusahaan kacang atom Garuda nggak nyambung lagi, di bagian gudang sopir. Kemudian usaha di rumah sampingan komputer juga nggak nyambung lagi. Dahulu saya juga pernah yang pertama kali usaha itu jamur seperti Mas Lipun, jamur merang, tapi 2 kali produksi kemudian gagal. Tetapi saya tidak menganggapnya gagal, itu adalah sebuah tangga menuju keberhasilan menurut saya. Karena kalau tidak saya lalui, tentu saya tidak tahu bahwa saya tidak cocok di bidang itu. Setelah itu gagal, saya sempat nggak kuat bayar kuliah waktu itu karena usaha gagal, modal kocar kacir, nggak sempat nggak kuat bayar kuliah, akhirnya cuti. Jadi kuliahnya sampai lama, sampai 7 tahun. Kemudian setelah jamur merang, kemudian usaha tempe keripik, itu juga nggak lama, sekitar 6 bulan.
kemudian saya capek, rasanya nggak ada jiwa di situ. Setelah merasa capek, akhirnya saya terjun di komputer. Nah, itu saya punya jiwa di situ, punya semangat, punya minat, bakat. Jadi belajar sedikit saja saya cepat kalau komputer. Saya kira seperti itu perkenalan saya karena temannya banyak. Prosesornya gede juga. Rame kencengnya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya, saya informasi sedikit. Di sini admin KAPP Mas Budi Lestari. sing sering di demo. Dan admin KAPP saya juga ditarik Mas Budi Lestari sama Mbak Rusmiati. Yang sayang kalau adminnya kalau KAPP ada acara kita nggak pernah datang. Iya Pak, saya juga nggak pernah datang. Alhamdulillah, beliau tak seret acara ke sini, forum kita, beliau mau datang gitu loh. Monggo, terus Forumnya jadi lihat KAPP. Merawut ya. apa? Itu masalah kondisi. Adminnya telu Pak, tekan ke KAPP. Ya tapi ora tau metu. Aku tukang deleti. Lancar ya. Tukang panjang, monggo saja. Nama saya Mas Roni di akun Facebook Raden Mas Roni karena kebetulan fan banget dengan Kian Santang, Raden Kian Santang. Karena dia kan selalu bermanfaat bagi orang banyak. Saya ingin seperti itu. Samping itu karena saya tambahi Raden supaya tidak identik dengan Nasroni gitu guys. Saya bekerja di BMT Asidik Juwana. Terus akademi saya STM Juwana di jurusan mesin produksi, sehingga nggak nyambung di perbankan gitu. Terus memang saya punya hobi untuk berdagang. Perjalanan saya dulu pernah berdagang rokok dari warung ke warung, terus pernah berdagang donat dari warung ke warung, terus sekarang untuk snacknya masih karena kondisi pasar sepi sehingga tidak produksi. Untuk tahun depan, tahun kemarin itu pernah memproduksi makanan ringan untuk lebaran sampai 150 kilo sampai lebaran di dalam dapur. Terus karena sekarang masih sepi, alhamdulillah bisa lebaran dengan santai. Terus di rumah juga jualan herbal. Di samping itu juga punya kegiatan lain, yaitu ternak ayam. Dulu juga pernah ternak lele, karena saya juga senang dengan peternakan. Terus sekarang ayam, alhamdulillah kemarin sudah dimakan tikus beberapa gitu. Ayam super, baru cuma 50. Sudah dimakan 20-an mungkin. 3 itu cuman untuk pengalaman kita. Pertama dulu pernah lele. Alam baru 2 kali ini. Yang pertama itu 50, masih sisa 32. Yang sisanya meninggal karena penanganannya belum berpengalaman gitu. Terus yang kedua, alhamdulillah sehat-sehat. Ternyata ada gangguan lagi yang lebih besar, tikus ternyata. Mungkin itu dulu pengenalan kita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dirianto dengan akun Facebook Takom. Dalam kesempatan ini saya masih belajar, jadi belum ada yang bisa saya share dengan rekan-rekan. Cukup singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama akun Adi Suryo. Ya, pekerjaan jual sayuran, ingin bikin ingin merintis usaha untuk makan Waalaikumsalam.
Nama saya Herianto tapi bukan Bapak Bupati. Saya dari Desa Gembus, Kecamatan Gembus, Kabupaten Pati. Akun saya Heri BCM. Oh, Mas Heri. Berapa, Mas? Kesiangan batu jualan. Sudah diizinkan. Ya, ya. Ya, sementara ini bidang usaha yang saya geluti adalah keripik tempe. Keripik tempe saya mulai dari pembuatan tempenya sampai keluar membeli gele sampai keluar menjadi keripik tempe. Prosesnya panjang, nggak usah dijelaskan di sini karena seperti itu sama dengan Mas Le ada semacam jamur-jamurnya. Tapi saya pengen belajar lebih dalam karena saat cuaca seperti ini kadang-kadang terkendala untuk perkembangbiakan jamurnya sehingga tempenya kurang jempol. Bajos. Basic pendidikan saya itu dulu SMK atau Semea Muhammadiyah. Tapi setelah waktu saya keluar, saya waktu masih Semea itu, saya tidak pernah mempunyai cita-cita bekerja di sektor formal. Saya lulus, saya belajar menjadi tukang kayu. 10 tahun saya geluti menjadi seorang tukang kayu. Alhamdulillah juga sampai melanglang buana sampai negeri Sumatera. Terus akhirnya karena satu hal ada insiden kecil, ada kecelakaan. Saat kecelakaan itu tersebut timbullah inspirasi untuk membuat bidang usaha yang semacam jual beli. Karena menjadi kuli menurut saya itu kurang aman untuk masa depan. Jadinya dengan modal dari nol dan saat-saat yang tidak enak saya berangkat memulai usaha saya. Benar-benar dari nol seperti yang dikatakan Mas Lejon tadi. Sampai saat ini alhamdulillah setiap hari saya sudah berhasil memproduksi 50 kg kedelai. Amin. Buat tempenya. 1 bulan puasa ini saya berhasil memproduksi 1 ton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya peminatnya lumayan banyak. Sistem penjualannya saya punya merek, yang membeli punya merek sendiri. Jadi kita itu bisa dua. Misalnya saya sudah masuk ke toko A, saya jual lagi yang belum punya merek, dikasih merek sendiri, masuk lagi ke toko A. Jadi barang saya bisa jual di toko tersebut. Dengan merek yang berbeda. Dengan merek yang berbeda. Hah? Merek kenapa? Ya ternyata ya laku-laku saja. Lakunya. Iya, Apa? Ya saya sementara ini belum memikir terlalu fokus ke merek. Karena yang saya pikir adalah penjualan. Merek tanpa penjualan ya bohong, penjualan tanpa merek ya kurang bagus. Ya gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pengen belajar atau apa bisa silahkan. Tapi sebelum saya akhiri, karena ini produknya atau istilahnya basicnya itu bermacam-macam, saya kadang bingung mikirnya. Kalau kita buat satu pusat pemasaran, yang pegang ini siapa? Masa jual bata sama jual keripik tempe? Kan nggak nyambung. Ya apa dipilah-pilah, yang semacam gorengan dibuatkan kamar sendiri, yang semacam itu dibuatkan kamar sendiri, itu tugas siapa nanti silahkan dimusyawarahkan di sini. Karena saya tahu betul bahwa pemasaran adalah ujung tombak dari sebuah industri. Tanpa pemasaran kita itu bisa buat apa saja, bisa buat. Tidak bisa pemasaran ya melempem. Jadi delala saya itu ya seperti yang Pak Erwan bilang, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Itu memang benar. Di saat perusahaan saya mulai berangkang, regenek, saya ada teman itu saya kasih kepercayaan, saya suruh full semuanya di toko-toko, warung-warung dikuasai semua. Itu memang trik dagang saya. Di saat dia sudah banyak, dia tinggalkan saya. Wah, dalam pemikiran saya itu kuaco sekali. Saya punya 12 karyawan, ditinggal 1 sales yang membawai berapa banyak itu, dia buat sendiri. Saya saat itu juga bingung sama istri saya, wah ini piye terus caranya.
mau juk-juk malah meninggal tanpa pemberitahuan dengan saya. Tanpa pesan. Barang saya itu mumbuk istilahnya. Ya. Tapi Tuhan itu punya cara lain. Itulah cara mendewasakan diri kita itu seperti itu. Dengan diajar kita tuh bangkit lagi. Alhamdulillah kita ambil terobosan. Ya mau nggak mau karyawan dikurangi. Kita cari mesin biar efektif kerjanya. Ya kita otomatis produktivitas kita menurun. Di saat menurun tersebut datanglah pertolongan. Orang yang nomor HP tertera di label saya, handphone saya mau kerjasama, mau dengan, alhamdulillah banyak ordernya. Waktu saya ditinggal sama anak buah saya yang pertama itu produksi 20 kilo, sekarang malah 50 kilo. Itu kadang-kadang tidak kita sadari dan tidak pernah kita. Itulah rahasia dari kita, dari Tuhan. Semoga set ini bermanfaat. Kita itu wajib bangkit dan harus percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yono, akun di Facebook Bayu Yang Uye. Kesibukan saya sehari-hari sebagai tukang servis elektronik di rumah dan mengelola sebuah persewaan komputer. Untuk sementara karena beberapa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Aan, di akun Facebook nama saya Aan Kasih. Saya kebetulan saya adalah di STM otomotif karena selama 1,5 tahun saya tidak terlalu menyukai dikte ya. Kayak nggak dikte itu tidak terlalu suka. Saya memberikan diri itu dari modal awal 28 juta, 5 juta dari kantong saya sendiri, yang 20 sisanya mungkin dari BKK. Itu saya membuat kemitraan ayam daging. Ya itu saya sudah dari awal sudah bertekad seperti itu, bermitra dengan salah satu kemitraan besar ya di Jawa Tengah. Itu sama merupakan Deva Masjid Deva Group. Dulu tanggal berapa Sekarang sudah hampir 3 tahun. Ya dicampur karena Iya. ketiga Layarnya ngerokok. warung lah. Itu saya mendirikan direlokasi ke 1 kilometer dari perumahan ya, dengan modal 2 kredit usaha rakyat sekitar 155 sama 40 sama. Saya mendirikan menutupi hutang-hutang sebelumnya dengan 2 kredit usaha rakyat itu. Sekarang alhamdulillah sudah punya 9 ekor. Itu tuh di kemitraan di Pati khusus perempuan itu sudah ada dananya banyak 700 ribuan. Itu ya sistemnya kita buat kandang, punya lahan, kemudian punya pekerja. Itu ada suppliernya, jadi kita makan sama bibit, sama obat-obatan, sama itu dalam satu kali tahun itu ada 7 kali panjang. Sedangkan saya harus mengkelopkan angsuran 12 kali dan 7 kali itu. Saya alhamdulillah 2 kredit usaha itu tuh sudah hampir 2 tahun. Padahal sebenarnya tuh dari otomotif saya tuh kepinginnya itu ya terus passionnya tetap di otomotif, tapi entah kenapa saya berganti itu ya punya rencana lain. Karena ada pembaruan Kapolda Vario tahun 2007, saya harus menyetorkan pendapatan kurang karena sebuah kecelakaan konyol. Ya saya berhenti dari sekian pastinya ya udah 500 ekor lah ayam daging. Saya biru lah ya ATM itu. Yo kenal aja nang bengkel. Lihat itu modifikasi ya itu. Ya Koncone. kemudian saya bikin kandang ayam broiler. Setelah ini ya sudah alhamdulillah. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Karyono, di akunnya Didik Budi Kalijaga. Ya, karena Sunan Kalijaga itu kan seorang wali yang toleran, gitu ya. Jadi saya terinspirasi untuk Meniru. Ya minimal meneladani beliau gitu ya. Untuk toleransinya itu ya. Tapi toleransi tanpa mengurangi mutu kan gitu kan. Betul. Itu pertama. Saya punya dua buah kesibukan. Yang pertama itu di BNT ya, Gawe Makmur. Kemudian ternyata BNT akan kayak gini. Iya. 1, 2, 3. Kedua, saya manajer di Pondok Lalatan. Manajer, tapi yang pegang istri saya. Saya sendiri nggak bisa masak gitu ya, tapi yang istri saya gitu. Saya ingin mengulas ke yang BMT-nya gitu. Memang saya dulu dari riwayatnya memang banyak berkecimpung di bidang ekonomi ya, dari dulu pernah bekerja di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur di daerah Samarinda gitu, di perusahaan tambang batu bara gitu ya, tapi juga di bidang ininya logistiknya gitu, di bidang perbekalan dan sebagainya gitu. Kemudian pindah ke Jakarta, jalan kantornya dekat Kak Resmiati itu ya, bagian ini ya, pembuatan sistem perusahaan. Dari perusahaan itu kan ada sistem keuangannya dari nota sampai ke laporan keuangan itulah. Itu saya di bidang itu, juga di audit ya, audit. Ya jadi lucu ya, saya tuh D3 tapi yang saya audit itu akuntan. So, ya itu terjadi gitu. Ya, waktu itu senior-senior saya itu dari lulusan STAN itu, makanya di kantornya pun dekat kampus STAN situ. Kemudian setelah itu saya sama dengan Pak Aan, jadi saya tidak suka didikte sama Kak Aan, jadi memang ingin sidik-sidik lah bebas gitu ya. Nah gitu ya. Seperti itu akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan kuliner. Saya bikin sate kambing gagal gitu ya. Sewa ruko di Winong ya sama ibunya itu. Cuman 1 hari, jadi 2 hari deng. Belah mana? Gimana? Belah mana? Di Winong, Pasar Puri ke selatan, ada jembatan, jembatan situ. Sekarang dipakai apa ya? Pakai helm atau apa saya? Helm ya. Depannya tuh warung makan rohani itu, Pak. Ya, makan hijau. Jadi saya buka berapa hari itu kena angin badai gitu loh. Jadi terus ibu saya tuh tanda-tanda nggak baik lah gitu. Akhirnya saya supaya tidak mengecewakan ibu ya, saya sendiri nggak percaya itu, tapi hanya ingin supaya orang tua itu tidak kecewa. Akhirnya saya hentikan saja. Kebetulan yang punya ruko juga baik ya, jadi tidak terus kontraknya itu diambil penuh enggak. Jadi alhamdulillah, jadi kita tidak banyak rugi. Kemudian saya juga pernah bikin ayam bakar sama gitu, bangkrut lagi gitu, tutup lagi gitu. Dan akhirnya saya bertahan ya, survive itu di penggilingan kopi, tepung kopi itu ya. Itu hanya survive untuk makan gitu ya, untuk makan sehari-hari. Ya pernah ternak bebek juga gagal Pak, bebek